bersama saya Duratul Qaimah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu bagaimana analisis fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Selamat menyaksikan. Yang pertama, analisis fungsi sintaksis. Fungsi di sini diberi pengertian bahwa hubungan saling bergantung antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa, sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang, sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek dan predikat, subjek, predikat, dan objek, subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, pelengkap, subjek, predikat, objek, keterangan, dan subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Pertama, ciri-ciri subjek, yaitu yang pertama, tentangnya diberitakan sesuatu, yang kedua, dibentuk dengan kata benda atau sesuatu yang dibendakan, dan yang ketiga, dapat bertanya dengan kata tanya, apa, atau siapa yang di hadapan predikat. Ciri-ciri predikat yaitu ada 4. 1. Penunjuk aspek, yaitu sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat. Yang kedua, kata kerja bantu, yaitu boleh, harus, dapat. Yang ketiga, kata penunjuk modal, yaitu mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang terakhir, beberapa keterangan lain, yaitu tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara subjek dan predikat. Yang keempat, ciri-ciri objek, yaitu ada 2. Pertama, jenis predikat yang melengkapinya dan ciri khas objek itu sendiri. Yang kelima, ciri-ciri pelengkap. Contohnya seperti objek berwujud frase, nomina, atau klausa. Pelengkapnya berwujud frase, nomina, frase verba, frase adjektival, dan frase preposisional atau klausa, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri keterangan. Keterangan dapat berada di akhir, awal, dan bahkan di tengah kalimat. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat mana suka. Yang kedua, analisis kategori sintaksis. Menurut Verhaer, 1996 mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, atau artinya preposisi atau posposisi. Dan Alwi 1998 membagi kelas kata ke dalam 5 kelas, yaitu kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kata kerja atau verba, kata keterangan atau adverbia, dan kata tugas seperti yang ada di samping. Yang pertama, kata benda atau nomina, yaitu kategori yang secara sintaksis. Pertama, tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak. Yang kedua, mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Kedua, kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan. Ciri-cirinya perilaku semantis, perilaku sintaksis, dan bentuk morfologisnya. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang yang dinyatakan nomina dalam kalimat. Mengkategorikan adjektiva dalam beberapa kategori, yaitu bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, mempunyai ciri morfologis seperti if, dan I, dan terakhir dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke-an. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, dan profesi dalam konstruksi sintaksis. Menjelaskan adverbia adalah kata yang menerangkan 1. Kata kerja dalam berbagai fungsinya, 2. Kata keadaan dalam berbagai fungsinya, 3. Kata keterangan, 4. Kata bilangan, 5. Predikat kalimat,
tidak peduli jenis kata apa predikat itu. Dan terakhir, menegaskan subjek dan predikat kalimat. Yang ketiga, analisis peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verhaar 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Peran semantis atau maksud saya peran semantik adalah hubungan antara predikator dengan sebuah nomina dan proposisi. Istilah yang muncul adalah pelaku, sasaran, pengalam, peruntung, atribut, peran, semantik, keterangan tempat, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan sumber. Itulah penjelasan dari materi menganalisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya atau kalian tidak paham, silahkan berkomentar di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalam ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.